semua? Sehat, ceria, puji Tuhan. Kakak, kenapa sih kita pakai baju warna gelap? Kenapa ya? Jumat Agung. Merayakan apa kita ya? Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa siapa? Dosa kakak, Dosa adik-adik kita semua. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, supaya kita bersemangat, ayo kita angkat pujian yang berjudul Aku Berharga. Harga di mata Tuhan. Berharga dong. Tadi kita sudah ice breaking, kini tiba saatnya kita akan memasuki ibadah kita. Kita persiapkan hati pikiran kita untuk memulai ibadah ini agar kiranya Tuhan yang memimpin kita dan menyertai kita. Berdoa dimulai. Adik-adik, hari ini adalah hari Jumat Agung untuk kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita angkat pujian, lagunya, judulnya Bapa ku datang padamu. Ku
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Anak-anak sekolah minggu, ikuti doa yang Amang ucapkan ya. Tuhan Yesus yang mencintai anak-anak, kami juga mencintai Tuhan Yesus, yang setia mengasihi kami. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah memasuki ibadah. Kini tiba saatnya kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari Horong 4 besar. Kita saksikan bersama-sama. Shalom teman-teman dan kakak sekolah minggu. Kami anak sekolah minggu AKBP Bumi Anggrek ingin menyanyikan lagu dengan judul Yesus disalib. Selamat merayakan Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkannya, baiknya kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Kulihat Salibmu. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Shalom, salam sejahtera bagimu anak-anakku yang terkasih. Kita akan mendengar firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, di mana kami boleh berkumpul untuk merayakan dan memperingati hari kematian Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Biarlah kami boleh semakin memahami bahwa kematian Tuhan adalah untuk kami. Tuhan melepaskan kami dari belenggu dosa, dan kami menjadi orang yang hidup, bersih di mata Tuhan. Terpujilah Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi anak-anak. Firman Tuhan tertulis dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat ke-17 sampai ayatnya ke-24. Demikian firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menjebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi
untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Demikian sabda Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, hari ini adalah hari Jumat. Mengapa kita berkumpul? Siapa yang tahu? Benar, hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita merayakan Yesus yang disalibkan. Ada sebuah lagu judulnya begini: Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Tahu lagunya? Coba ikutin Amang sekali lagi. Ini lagunya seperti tertulis di sini. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, dosa dihapuskan. Karena cinta Tuhan, Tuhan memberikan dirinya sebagai kurban untuk membenarkan kita. Anakku yang terkasih, firman Tuhan hari ini bercerita sangat menyedihkan. Yesus sudah disalib saja, Yesus yang sudah dipaku saja belum cukup bagi mereka. Yesus bahkan diperlakukan dengan tidak baik. Bajunya diambil, jubahnya diambil, dikoyak, dibagi lagi. Begitulah cara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang melihat bagaimana Yesus adalah seorang yang tidak baik. Walaupun mereka tahu Yesus tak mempunyai kesalahan, Yesus disalibkan, dipaku tangannya di sini, dipaku lagi di sini, dipaku lagi di bagian kakinya. Yesus menjadi korban untukmu dan untukku. Pilatus mengatakan bahwa dalam salib Yesus, di kepalanya ada kawat duri, di atasnya ada lagi tulisan, inilah raja orang Yahudi. Walaupun orang Yahudi tidak terima, dia bukan raja kami, namun dia sendiri yang mengatakannya. Pilatus sekali lagi mengatakan, tidak, apa yang kukatakan harus kutuliskan. Dituliskanlah, inilah orang Yahudi, raja orang Yahudi, yang disingkat menjadi INRI. Cara di mana orang-orang memperlakukan Yesus, mengolok-ngoloknya dan membuat Yesus yang kita percayai adalah anak Allah, juru selamat kita, ternyata harus menderita, harus mengalami penderitaan yang begitu tidak baik, tidak enak. Karena siapa? Karenaku, karenamu, dan kita semua adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pada suatu hari ada seorang yang berkata kepada bambu, "Bambuku, aku mempunyai pergumulan karena sawah di samping rumahku ternyata sudah kering. Apa yang boleh kubantu?" kata si bambu. "Aku kan tak mampu melakukan apa-apa. Tangan pun aku tak punya, kaki pun aku tak punya. Aku tak mempunyai kemampuan membantumu." Datang si petani mengatakan, "Apa yang bisa kamu bantu? Kamu memilikinya." Terus dia katakan lagi, "Apa itu? Ambillah, lakukanlah."
Si petani akhirnya mengatakan, aku tidak tega mengambilmu. Kalau aku mengambilmu, aku akan memotongmu. Si bambu mengatakan, tidak apa-apa, lakukanlah, supaya padimu, ladangmu tidak kekeringan. Akhirnya dia ambil bambu itu, dia masukkan ke dalam saluran air, dan akhirnya mengalirlah air ke dalam sawah itu. Anak-anakku yang terkasih, Yesus mati, menderita, bukan karena ia berdosa. Bambu tadi juga dia tidak berdosa, namun untuk memberi kehidupan kepada sawah yang kekeringan, ia menjadi korban. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan, Tuhan siap membantu kita. Bahkan nyawanya pun diberikannya. Ia begitu merasakan sakit, namun dia tahu penderitaannya hari ini, kesakitannya hari ini adalah cara untuk membebaskan kita, membebaskan dari dosa, membebaskan kita dari neraka. Anak-anakku yang terkasih, Yesus begitu baik, bukan? Kalau jagoanmu dalam dunia kartun, baik itu Power Rangers, baik itu Transformer, baik itu kura-kura ninja, baik itu tokoh-tokoh lainnya, mereka hanya dapat membelamu dengan kekuatan mereka, tapi tidak memberikan nyawa mereka. Yesus datang memberikan nyawanya, dan di Jumat Agung ini kita menjadi orang-orang yang diberi kesempatan untuk mendapatkan hidup baru, dan hidup itu disimbolkan dengan salib. Salib Yesus adalah salib kehidupan. Di dalam penderitaannya ada hidup, supaya kita hidup kelak, hidup di sorga, hidup di mana Tuhan bersama-sama dengan kita, dan Ia mengajarkan menjadi orang yang berkorban dan menjadi orang yang membawa berkat bagi orang lain. Maukah engkau berbagi berkat Tuhan dengan tetap bersabar menderita belajar, bersabar untuk membantu mama, bersabar untuk melakukan yang baik, bersabar menderita ketika berdoa terus, bersabar dan menderita untuk apa? Untuk mengatakan, aku menderita, namun tidak lebih dari penderitaan Yesus untukku dan untuk dunia ini. Karena itu, untuk Jumat Agung ini, Amang meminta kepadamu anak-anakku sekalian, mari menjadi orang yang menderita untuk Tuhan, karena dengan penderitaan itu kita melihat kelak kita menjadi orang-orang yang diberkati. Secara khusus kita menyenangkan hati Tuhan. Mari lakukan terus, nyanyikan kebaikan Tuhan, bersaksi kepada orang banyak, sebagaimana nyanyi kita tadi. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Nyanyikan terus dan katakan kepada semua orang bahwa Yesus mati untukmu, untuk kita semua,
Karena Yesus begitu mencintaimu sehingga dia memberikan dirinya, dan genaplah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa semua perjalanan Yesus adalah perjalanan sesuai dengan kehendak Bapa. Yesus mengajak kita, mari memberikan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan dirinya kepada kita, dan berkorbanlah untuk papa mama, untuk membahagiakan mereka. Berkorbanlah untuk mengasihi orang lain, mengasihi adik atau abang, kakak, opung, dan mengasihi orang-orang yang engkau kasihi, mengasihi guru sekolah minggu, mengasihi sintua, mengasihi amang pendeta, dan mengasihi para guru-guru, mengasihi dokter yang bekerja keras untuk melawan corona. Dan kita semua diberkati Tuhan untuk tetap setia menjadi anak-anaknya. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami mengingat kembali Yesus yang mati karena dosa kami. Yesus memberikan dirinya sebagaimana keinginan Bapa. Dan Yesus tidak lari, namun Yesus bertahan karena dia tahu bahwa penderitaannya, ia harus mati disalibkan di bukit Golgota untuk menggenapi firman Tuhan. Dan firman itu menguatkan kami untuk bersyukur dan bangga mempunyai Allah yang luar biasa. Dan sikap kami menjadi anak-anak Tuhan, kami juga ikut menderita Tuhan. Walaupun penderitaan kami tidak sebesar penderitaan Tuhan, namun penderitaan kecil itu mengajarkan kami untuk tetap berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena Tuhan sudah mau dan mati di kayu salib, dan Yesus dimenangkan karena kesetiaannya. Terpujilah Kristus yang memberkati kami dan memberkati anak-anak dimanapun mereka berada, baik yang sudah mengikuti ujian maupun yang akan mengikuti ujian. Dan semuanya kami ucapkan terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Jemaat nomor 368 dengan judul Pada Kaki Salibmu.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.